Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yuningsih. Saya dari kelas K221 MNR. Saya dari program studi manajemen dan saya merupakan mahasiswi dari Institut Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Etika Bisnis dan Profesi yang berjudul Prinsip Etika. Prinsip etika merupakan usaha yang membangun kepercayaan antar anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Hal tersebut merupakan elemen penting buat suksesnya bisnis jangka panjang. Menjaga etika adalah hal yang penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Kejujuran merupakan barang langka dan mata uang yang berlaku di mana-mana. Etika adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral yang menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi di dalam lingkungan kerja. Corporate Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab dari setiap pengusaha terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pelanggaran etika akan mengakibatkan yang pertama, masalah citra publik. Yang kedua, tuntutan hukum yang mahal. Yang ketiga, tingginya tingkat pencurian oleh karyawan. Pengambilan keputusan etis dapat menumbuhkan kepercayaan bagi hubungan antara para pelanggan, karyawan, dan perusahaan lain. Perilaku etis sangat penting bagi wirausahawan karena dapat memberikan efek positif sebagai berikut. Yang pertama, staf akan meniru perilaku pimpinannya. Yang kedua, standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif. Lanjut, perilaku tidak etis dalam kewirausahaan akan menimbulkan hal-hal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu pengambilan keputusan usaha. Yang kedua, dapat dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Lalu ada perilaku saling menipu para wirausahawan. Yang pertama ada pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, yaitu dengan mengirim barang dengan jumlah yang tidak sama atau kurang, lalu mempengaruhi pihak lain untuk saling menjatuhkan. Dan salah satu dapat bangkrut bahkan kedua-duanya. Yang kedua, pelaku bisnis dengan konsumen. Adanya pemakaian formalin untuk pengawetan makanan, menutupi kualitas barang yang rusak, dan ingkar janji. Yang ketiga, konsumen dengan perilaku bisnis. Membayar dengan menggunakan cek kosong dan membayar tagihan lewat rekening yang sudah ditutup. Selanjutnya ada keuntungan menjaga etika. Yang pertama, jika jujur dalam berbisnis, maka bisnisnya akan maju. Yang kedua, timbulnya kepercayaan. Yang ketiga, kemajuan terjaga jika perilaku etis terjaga. Yang keempat, perolehan laba akan meningkat. Yang kelima, akan terjadi eksistensi dan kesinambungan. Selanjutnya ada cara pria dan wanita dalam menyelesaikan masalah etika. Yang pertama pada pria. 1. Lebih memperhatikan masalah hak. Yang kedua, menanyakan siapa yang benar. 3. Membuat keputusan berdasarkan nilai. Yang keempat, keputusan bersifat tidak mendua. Yang kelima, mencari solusi yang objektif dan adil. Yang keenam, berpegang pada peraturan. Yang ketujuh, dituntun oleh logika. Yang kedelapan, menerima otoritas. Lalu pada wanita yaitu yang pertama, lebih memperhatikan perasaan. Yang kedua, menanyakan siapa yang akan tersinggung. Yang ketiga,
menghindari keputusan. Yang keempat, memilih untuk berkompromi. Yang kelima, mencari solusi untuk meminimalkan yang tersinggung. Yang keenam, berpegang pada komunikasi. Yang ketujuh, dituntun oleh emosi. Kedelapan, menentang otoritas. Lalu ada perbedaan konsumerisme dengan hedonisme. Konsumerisme yaitu satu, menghamburkan uang untuk membeli segala macam barang. Yang kedua, paham berhasrat konsumsi yang lebih tinggi. Sedangkan hedonisme suka membeli barang-barang yang mewah, paham untuk mencari kesenangan semata-mata. Etika merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran akal. Moral merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran tradisi yang berlaku dan berkembang di dalam suatu masyarakat tertentu. Akhlak merupakan ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan ukuran ajaran agamanya. Perbedaan dan persamaan etika, moral, dan akhlak. Etika dilihat dari objeknya, perilaku manusia. Moralnya perilaku, akhlaknya perilaku. Dilihat dari kajiannya terkait baik dan buruk. Moralnya manusia terkait baik dan buruk. Akhlaknya manusia tidak baik dan buruk. Lalu pada parameter etikanya akal manusia, moralnya adat istiadat tertentu, akhlaknya agama. Lalu ada urgensitas akhlak dalam ajaran Islam. Akhlak dalam ajaran agama Islam memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dalam hadis yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Innama buistum li utamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak kamu sekalian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Pulze Pepuriana SEMSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.